Bahkan di Kalimantan sempat ada demonstrasi besar-besaran dari aliansi suku Dayak ya guys ya. Halo guys, welcome back to my channel Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah berita yang sangat menarik di mana tentang soal perkembangan kasus Rocky Gerung. Di sini kita akan bahas sebuah berita yang diangkat oleh channel yang ada di YouTube dengan narasi judul yang demikian guys. Terbongkar semua, dua kekuatan keluarga C backingi Rocky untuk hancurkan Jokowi. Tanda tanya, ngeri-ngeri sedap. Ya, apakah benar ini ada kekuatan-kekuatan yang membacking si Rocky Gerung sehingga Rocky Gerung kelihatannya sangatlah kebal hukum dan tidak bisa disentuh sama sekali oleh hukum. Tentunya untuk link video hasil original sudah kami cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Mari kita simak videonya secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham dan kita akan coba menarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Oke, langsung saja kita simak videonya, check it out. Membongkar skenario keluarga C pakai Rocky Gerung jadi tumbal politik. Dari dulu saya mikir, siapa sebetulnya sosok Rocky Gerung? Aktivis agama dia bukan, ya. Aktivis negara, bentar dulu. Aktivis demokrasi, nanti dulu. Ya. Profesor akademisi, nanti dulu. Tetapi keraguan saya itu dijawab oleh orang yang sekarang melaporkan. Banyak komunitas yang pada akhirnya sekarang melaporkan Rocky Gerung. Ternyata ada yang masuk akal, dia menerangkan bahwa Rocky Gerung itu bagian daripada proksi untuk sengaja mengacak-acak Indonesia. Ya, kalau boleh saya menyebut, Rocky Gerung ini adalah sebagai provokator politik. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, karena perkataannya selama ini sering kali memprovokasi masyarakat. Coba bayangkan, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, lebih dari 85,6 juta suara, namun beliau dihina dan dicaci maki oleh seorang penjilat keluarga cendana yang bernama Rocky Gerung. Manusia yang bermulut sampah ini memang ya udaranya aneh-aneh. Kelihatannya Rocky Gerung memang punya satu niat untuk merusak negara Indonesia dengan cara-caranya yang biadab dan kata-katanya yang sungguh bikin panas masyarakat Indonesia. Secara mayoritas puas dengan Presiden Joko Widodo. Orang ini mengatakan dirinya punya kebebasan berpikir dan berkata-kata di dalam alam demokrasi. Orang ini seperti radikalis yang menjual demokrasi dan memakai demokrasi sebagai tameng untuk upaya pecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada orang yang akan begitu tanpa ada yang menyetirnya. Dia nggak mungkin akan melakukan itu dengan inisiatif sendiri. Tapi kelihatannya ada elit-elit di belakang layar yang nggak suka sama Presiden Jokowi, terus ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi. Mereka betul-betul kelihatannya nggak tahan sama apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu menutup keran-keran korupsi. Mereka adalah elit-elit politik masa lalu yang begitu menikmati kekayaan Indonesia dalam keluarganya mereka sendiri. Pasca lengsernya diktator korup abad 21, menurut sebuah media besar setelah 32 tahun berkuasa, mereka masih bisa menikmati kekayaan dari sisa-sisa uang yang ada. Dan mereka ini kelihatannya bisa mengontrol betul presiden-presiden saat itu agar bisnis mereka tetap langgeng dan uang mereka tetap ada. Tapi di era Presiden Joko Widodo semuanya berubah. Semua sistem menjadi begitu terbuka sehingga rakyat bisa menilai siapa sih yang baik, siapa yang jahat, dan siapa yang korupsi, dan siapa yang jujur. Inilah yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dengan luar biasa dan membuat mereka harus menggunakan Rocky Gerung untuk mengacak-ngacak sistem pemerintahan negara Indonesia lewat fitnahan-fitnahan dan umpatan-umpatan kotornya. Hal ini dilakukan oleh monyet-monyet macam Rocky Gerung karena kalau dalang-dalang yang langsung turun di dalam permainan ini, mereka bakal langsung disikat tanpa ampun oleh orang yang akan memberikan tongkat estafet kepada Ganjar. Jokowi akan menyikat habis dan melibas antek-antek dan pemain politik yang begitu biadab. Ya makanya nggak heran kalau orang jomblo kayak Rocky Gerung yang nggak punya tanggungan keluarga dan nggak perlu memikirkan masa depannya bersama dengan keluarga menjadi tumbal dan boneka
dari keluarga tersebut. Upaya ini sudah bisa tercium sejak Ratna Sarumpait diceritakan digebukin, padahal cuma operasi plastik yang membuat dia nggak makin cakep juga. Nanti Rocky Gerung nggak akan menganggap dirinya dipersekusi dan digebukin, bahkan mungkin dia siap kehilangan nyawa. Yang penting uangnya sudah banyak dan dia bisa melakukan ini dan itu sesuka-sukanya dia. Orang yang nggak nikah dan berpolitik itu biasanya punya pertimbangan yang pendek. Kalau mati pun buat mereka nggak apa-apa, karena akan menghilangkan kesengsaraan selama dia hidup menjomblo dan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dengan seksama, di sini banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh para pengamat politik. Ada yang mengatakan bahwasanya si Rocky Gerung ini adalah provokasi politik untuk mengacak-acak keamanan Indonesia, dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya ada backingan keluarga C di balik si Rocky Gerung ini guys. Ya, perlu kita ketahui memang banyak sekali di pemerintahan Presiden Jokowi ini mengacak-acak aset-aset di keluarga cendana ya guys, yang hanya Pak Jokowi yang bisa melakukan itu. Dan jika kita tarik dengan sebuah narasi yang dibacakan oleh narator, ini memang membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh sewot.com. Jadi ini benar adanya berita ini ditulis oleh media online terpercaya bernama Sewot, di mana di dalam judulnya bernarasi demikian guys: membongkar skenario keluarga C pakai Rocky Gerung untuk jadi tumbal politik. Dikatakan di sini kelihatannya Rocky Gerung memang memiliki suatu niat untuk merusak negara Indonesia dengan cara-cara yang biadab dan kata-katanya yang sungguh bikin panas masyarakat Indonesia. Secara mayoritas puas dengan Presiden Jokowi. Memang kalau dilihat dari yang terjadi saat ini, banyak sekali ormas-ormas atau masyarakat yang melaporkan apa yang dilakukan oleh si Rocky Gerung ini ketika menghina dan mencaci maki seorang Presiden Jokowi. Sebagian besar rakyat Indonesia marah terhadap si Rocky Gerung. Bahkan di Kalimantan sempat ada demonstrasi besar-besaran dari aliansi suku Dayak ya guys ya. Dan coba kita baca kembali beberapa artikel yang ditulis oleh Sewot. Pasca lengsernya diktator terkorup di abad 21, menurut sebuah media besar setelah 32 tahun berkuasa, mereka masih bisa menikmati kekayaan-kekayaan dari sisa-sisa uang yang ada. Dan mereka kelihatannya bisa mengontrol betul presiden-presiden saat itu agar bisnis mereka tetap langgeng dan uang mereka tetap ada. Tapi di era Pak Presiden Jokowi semuanya berubah. Sistem menjadi begitu terbuka sehingga rakyat bisa menilai siapa yang baik, siapa yang jahat, dan siapa yang korupsi, serta siapa yang jujur. Inilah yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi dengan luar biasa dan membuat mereka harus menggunakan Rocky Gerung untuk mengacak-acak sistem pemerintahan negara Indonesia lewat fitnah-fitnahan dan umpat-umpatan kotornya. Hal ini dilakukan oleh monyet-monyet macam Rocky Gerung, karena kalau dalang yang langsung turun di dalam permainan ini, mereka akan langsung disikat tanpa ampun oleh orang yang akan memberikan tongkat estafet kepada Ganjar Pranowo itu. Jadi di sini masih belum ada penegasan. Di sini hanya sebuah analisa ya, bahwa si Rocky Gerung ini akan dijadikan tumbal politik oleh orang-orang yang berkuasa di Indonesia. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap agar tidak gagal paham dan terseret dalam narasi liar. Cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.